Karena kan kalau dulu kita belajar agama itu qiraatul kutub ya. Sekarang itu qiraatul YouTube ya. Viral di media sosial itu ada seorang penceramah mengatakan bahwa nasionalisme, mencintai tanah air, hubul waton minal iman, itu tidak ada contohnya dari Sayyiduna Muhammad, tidak ada dalilnya, tidak ada dari sanahnya. Ini tentu keluar dari patron Nahdlatul Ulama, bahwa gerakan orang-orang yang berilmu, melangkahnya dengan ilmu, diamnya dengan ilmu, bicaranya dengan ilmu, diamnya pun dengan ilmu. Jangankan dalil hubul waton minal iman, dalil ngerokok pun Kiai NU itu punya, Bu. Apalagi dalil nasionalisme. Makanya kita berangkat dulu dari nasionalisme ini. Yang pertama, dalil tentang nasionalisme itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 126. Ini mirip dengan surat Ibrahim ayat 35. Cuma bedanya kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 126 itu nakiroh ya, baladan. Kalau dalam Ibrahim 35 al-balad. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina, itu Al-Baqarah 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina, itu Ibrahim 35. Ya. Nanti materinya dikasih ya. Nanti materinya di-share. Ini ada cukup banyak. Di sini disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab, karena kita ini bukan makomnya untuk menafsirkan Al-Quran. Karena menafsirkan Al-Quran itu tidak sembarangan. Menafsirkan Al-Quran ya harus sesuai dengan ilmunya. Makanya kita kutip para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Kata Pak Quraisy Shihab, ayat ini bukan saja mengajarkan agar berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota Mekah saja, tetapi juga mengandung isyarat tentang perlunya setiap muslim berdoa untuk keselamatan dan keamanan wilayah tempat tinggalnya, serta agar penduduknya memperoleh rizki yang melimpah. Ibu bapak bisa melihat sebelum Nabiullah Ibrahim memohon apa-apa kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarat dan seterusnya. Yang lebih detail diungkap di dalam surat Ibrahim ayat 35. Yang pertama kali Nabiullah Ibrahim mohonkan adalah baladan aminah, negara yang aman. Karena dengan negara aman adalah modal utama kita merealisasikan semua cita-cita. Dengan negara aman, ibadah nyaman. Dengan negara aman, bisnis nyaman. Dengan negara aman, belajar nyaman. Dengan negara aman, poligami. Nah, biasa. Tahun 2019 awal itu, di PBNU mengadakan seminar internasional, Pak. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, yang bulan kemarin itu wafat dibom oleh ISIS itu. Mufti Syria, Mufti Damaskus. Kata beliau itu bilang begini, bersyukurlah kalian saudaraku bangsa Indonesia, karena kalian berada di negara yang aman, sehingga kalian bisa mengamalkan ajaran agama kalian dengan bebas tanpa was-was. Kami ini di Syria, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara tak berkesudahan, keamanan entah harus di mana kami temukan, jangankan untuk diklat desa seperti ini, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was, kata beliau. Karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid itu. Karena kondisi negaranya tidak aman. Jadi di Syria itu Pak, karena negaranya tidak aman, Jumatan saja was-was Pak, takut ada teror. Nah di Indonesia saking amannya, sedang Jumatan masih bisa tiduran Pak. Alhamdulillah. Makanya mari sama-sama kita rawat, kita jaga ketenangan, keamanan, ketentraman negara yang kita cintai ini. Karena keamanan adalah modal utama untuk keimanan. Saya tanya sama ibu bapak. Ibu bapak, seringkah ibu bapak mendoakan agar negara kita aman? Seringkah ibu bapak sebut negara yang kita cintai ini dalam untayan doa Anda? Rasanya jarang ya, jujur sajalah. Yang sering disebut itu agnina bihalalika anharomika. Betul gak ibu? Paling para kiai lah yang suka mimpin itu pun kalau Jumat, kalau jadi khotib Jumat ya, mimbaladina Indonesia khosok,
Wa min sa'iril buldanil muslimina amma. Di luar itu ya agnina bihalalika an haromika. Padahal bagaimana kita bisa memperoleh rizki yang berkah, rizki yang berlimpah tanpa negara kita aman, Pak. Makanya tolonglah doakan agar negara yang kita cintai ini tetap aman. Karena Nusantara ini, Pak, dari Sabang sampai Merauke, laksana sejadah panjang kita umat Islam Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Ilahi. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Nusantara. Di tanah Indonesia kita berpijak, Pak. Tanah Indonesia tempat kita sujud. Air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air merupakan prasyarat untuk terrealisasinya keimanan dan keislaman kita. Mustahil kita bisa menjadi mukmin sejati. Tidak mungkin kita bisa menjadi muslim paripurna tanpa punya tanah dan air. Camkan itu, Pak.